malam Pak Pemirsa, ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait gadget dalam satu pekan belakangan ini di waktu Indonesia bagian kecil. Berita pertama datang dari Xiaomi yang baru saja mendapatkan keuntungan dari penjualan HP lipat pertamanya mereka. Keuntungan tersebut didapat setelah Mi Mix Fold yang merupakan HP lipat pertama dari Xiaomi ini berhasil ludes sebanyak 30.000 unit hanya dalam 1 menit pada saat perilisannya di China beberapa waktu yang lalu. Kehadiran Mi Mix Fold sendiri memang membawa pembaruan yang lebih segar di mana smartphone lipat ini dibanderol lebih murah dari smartphone lipat lainnya. Walaupun dibanderol cukup terjangkau, akan tetapi Xiaomi tetap tidak mengesampingkan dalam hal performa. Mi Mix Fold hadir dengan chipset Snapdragon 888 yang diracik bersama RAM LPDDR5 sampai 16GB. Kemudian terdapat juga 4 speaker Harman Kardon di bodi Mi Mix Fold yang diklaim memiliki tenaga 40% lebih besar dibandingkan saudara kandungnya yaitu Mi 10 Pro. Lalu untuk sektor kameranya, Xiaomi membenamkan kamera utama beresolusi 108MP yang disandingkan langsung bersama 13MP ultra wide angle kamera dan 8MP telephoto kamera. Sedangkan di sektor baterai, HP ini hadir dengan baterai berkapasitas 5020 mAh dengan teknologi 67 watt fast charging yang diklaim mampu terisi penuh hanya dalam waktu 37 menit saja. Doa dari Boyok semoga Ko Alvin lekas membawa Xiaomi HP lipat pertama di Indonesia supaya bisa gua review. Setelah penantian yang cukup lama, akhirnya pengguna iOS mendapatkan fitur terbaru dari Google Assistant. Saat ini, pengguna iOS sudah bisa menjalankan perintah untuk mencari perangkat iOS yang hilang melalui Google Assistant. Setelah Google secara resmi memberikan kemampuan tersebut dalam update terbarunya. Dengan fitur ini, para pengguna iOS nantinya bisa memberikan perintah kepada Google Assistant untuk melacak keberadaan perangkat mereka, manakala pengguna lupa akan keberadaannya. Akan tetapi, sebenarnya iPhone sendiri memiliki fitur pelacak bernama Find My iPhone. Fitur ini pun dapat dimanfaatkan pengguna iPhone untuk mencari smartphone mereka yang hilang ataupun dicuri. Dengan fitur tersebut, bukan berarti fitur pelacak terbaru dari Google Assistant jadi tidak begitu penting. Karena sejatinya, fitur ini dirilis untuk mempermudah pengguna smart home yang memiliki speaker cerdas berbasis Google Assistant dan aplikasi Google Home. Kira-kira apakah pihak Google mau mengeluarkan fitur yang berguna untuk melacak takjil gratis? Biasa aja, itu nggak lucu. Bukan mama minta pulsa, kali ini terdapat modus penipuan baru, yaitu WhatsApping. Baru-baru ini terdapat kabar kalau modus penipuan baru bernama WhatsApping sudah mulai banyak beredar di WhatsApp para pengguna. Modus baru kali ini menjanjikan pengguna tema WhatsApp baru berwarna pink yang ternyata berisi virus. Penipuan ini berisi link yang jika diklik nantinya akan mengarahkan para pengguna untuk mendownload file APK. Selain menawarkan tema WhatsApp berwarna pink, penipu ini juga menjanjikan fitur-fitur baru. Bahkan yang menakutkan adalah jika pengguna mengklik link tersebut, ponsel mereka bisa diambil oleh hacker dan para pengguna terancam kehilangan akun WhatsApp mereka. Dengan bermunculannya WhatsApp Pink, apakah nanti kedepannya akan muncul WhatsApp Green, WhatsApp Yo, or WhatsApp Bro? Walaupun baru saja merilis iPhone 12 series, nampaknya spesifikasi ataupun bocoran iPhone 13 sudah mulai marak di berbagai media. Mulai dari sektor layar, penerus iPhone 12 ini dikabarkan membawa teknologi baru OLED LTPO, di mana layar tersebut sudah bisa refresh rate mencapai 120Hz. Apple pun kabarnya akan mengecilkan ukuran notch pada iPhone 13, di mana hal ini terungkap setelah akun Twitter bernama Ice Universe membocorkan gambar pada postingan di akun Twitternya. Pada sektor kamera, Apple dikabarkan akan membawa kamera utama mencapai 48MP. Sensor baru ini diharapkan memberikan kualitas gambar yang lebih baik dalam mode malam, mendukung untuk perekaman 8K, dan mengintegrasikan stabilitas gambar seperti pada iPhone 12 Pro Max. Di sektor dapur pacu, iPhone 13 digosipkan akan membawa chipset A15 dengan fabrikasi 5nm yang akan diproduksi oleh TSMC. Selain chipsetnya yang digadang-gadang akan berlari super kencang tersebut, Apple juga akan menaikkan kapasitas teratas memori internal mencapai 1TB. Yang paling bewok notice adalah kamera 12MP saja sudah cukup mumpuni, apalagi 48MP. Kita tunggu saja apakah ini akan terrealisasi atau tidak, atau hanya mimpi belaka. Atau hanya hayalan ini setinggi Peter Pan, bro.
Beberapa hari yang lalu, pihak Poco Indonesia baru saja merilis produk terbarunya mereka, yaitu Poco X3 Pro dan Poco F3. Selain memiliki performa begitu buas karena disokong oleh jeroan yang begitu mumpuni, yang menjadi pusat perhatian pada seri Poco terbaru ini adalah tidak hadirnya Poco X3 Pro dan Poco F3 pada situs resmi Mi Indonesia. Melainkan saat ini, seri Poco memiliki situs resmi baru di Indonesia, yaitu po.co.id. Sebenarnya, dengan kehadiran situs terbaru ini, banyak orang yang bertanya-tanya apakah Poco akan memisahkan diri dari Xiaomi. Melihat peminat dari Poco sendiri sudah mulai banyak seperti seri Redmi di Indonesia. Alvince selaku Country Director Xiaomi Indonesia langsung memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Kalau pemisahan ini dilakukan agar kedua brand bisa fokus memenuhi permintaan pengguna yang berbeda. Menurutnya, Xiaomi akan fokus menjadi brand ponsel trendsetter dan AIoT lifestyle, sedangkan Poco akan fokus untuk memberikan performa kelas atas dengan harga yang ekstrim. Sekilas info, Xiaomi pertama kali memperkenalkan Poco sebagai sub-brand pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2020, Poco kembali berpisah dari Xiaomi dan menjadi brand independen di pasar India. Dan pada November 2020, Poco kembali membuat pertanyaan yang cukup mengagetkan dengan menginformasikan lewat media sosialnya kalau mereka akan menjadi brand independen secara global. Kira-kira apabila dan bila mana Poco benar-benar menjadi sub-brand, kalian pilih Redmi atau Poco? Pilih kamu aja gimana? Ya. Tak ingin kalah dari dominasi Qualcomm, MediaTek secara perlahan sudah mulai mengancam dengan mengembangkan chipset berfabrikasi 4 nanometer. Berdasarkan kabar yang beredar, MediaTek akan memulai produksi chipset canggih tersebut pada akhir tahun 2021 atau sebagai alternatif pada awal tahun 2022 mendatang. Akan tetapi yang bikin menarik, beberapa produsen sudah mulai tertarik dengan chipset MediaTek terbaru itu untuk dimasukkan dalam perangkat flagship yang akan datang. Sebut saja Samsung, Oppo, Xiaomi, dan Vivo menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan chipset berfabrikasi 4 nanometer di HP flagship terbaru mereka. Chipset yang mampu melibas berbagai jenis game tersebut digadang-gadang mampu menantang chipset Snapdragon seri 800 dan mampu mengurangi konsumsi daya secara signifikan. Saat ini pihak MediaTek sendiri dikabarkan telah memesan komponen pada TSMC untuk chipset terbarunya tersebut. Jika sudah mulai diedarkan, chipset berfabrikasi 4 nanometer tersebut akan dihargai lebih mahal dari $30 menjadi $80. Bukan masalah mahal atau kencangnya dari sebuah chipset MediaTek, tapi apakah chipset MediaTek ini yang berfabrikasi 4 nanometer panasnya bisa masak air nggak nih? Kan MediaTek terkenal panas bro, canda MediaTek. Enggak. Oh gitu. Sorry, orang mah lebih ke Bionic sih. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate terakhir, alangkah baiknya untuk kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook, kemudian masuk ke playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Kabar terakhir datang dari Redmi yang baru-baru ini akan merilis produk gaming terbarunya mereka di tanggal 27 April ini. Setelah memperkenalkan Redmi K40, Redmi K40 Pro, dan Redmi K40 Pro Plus di China, Xiaomi kembali mengumumkan seri terbaru K40-nya, yaitu Redmi K40 Game Enhanced Edition. HP yang akan diperkenalkan hari ini tersebut akan menjadi HP gaming pertama Xiaomi di seri Redmi. Xiaomi pun telah merilis game gift Redmi K40 Game Enhanced Edition, di mana pada kirimannya tersebut mengungkapkan kalau HP gaming Xiaomi terbaru itu akan dilengkapi tombol bahu mekanis untuk pengalaman game yang lebih baik. Sesuai laporan, Redmi Gaming ini akan dibekali dengan chipset Dimensity 1200 dan layar OLED seluas 6,67 inci. Layar tersebut juga akan mendukung kecepatan refresh rate 120 Hz bersama dengan gamut warna P3, HDR10+, dan dapat menampilkan sekitar 1,07 miliar warna. Sedangkan pada sektor baterai, HP gaming pertama dari seri Redmi ini akan dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan 67 watt fast charging. Dan untuk harganya sendiri, Redmi K40 Game Enhanced Edition ini akan dibanderol seharga 2.000 yuan atau berkisar 4,4 juta rupiah. Xiaomi nampaknya bukan kaleng-kaleng dengan mengeluarkan Redmi Gaming. Dan dengan berita Xiaomi tersebut, berakhirlah sudah kabar terupdate seputar gadget di Waktu Indonesia bagian gadget. Pewok dan segenap kru yang bertugas pamit, salam gadget.